Halo, konnichiwa. 안녕하세요. 우리는 PSDM WhatsApp입니다. Sugeng rawuh ing video Open Sambat PSDM. Oke, kenalin dulu, aku Mahmudah, kali ini berperan selaku moderator. Halo, aku Ina. Halo, aku Iza. Halo, aku Nita. Oke, jadi ketiganya tadi tuh adalah teman diskusi pada episode kali ini, teman-teman. Dan kali ini kita memiliki topik yaitu time management. Sebagai mahasiswa tentu nggak asing dong dengan kata time management, manajemen waktu. Dulu waktu awal masuk pun kita juga udah disuruh milih mata kuliah sendiri kan, kayak jadwalnya milih sendiri di KRS-an. Dan itu pun kalau dirunut lagi itu termasuk gimana caranya kita memanajemen waktu kita loh. Oke guys, sebelumnya nih, aku mau tanya dulu, kalian setuju nggak sih kalau sebagai mahasiswa tuh selain udah sering dengar kata time management, juga sering bermasalah dengan time management? Setuju nggak guys? Setuju. Oke, dari ketiga teman kita udah setuju nih. Kalian gimana? Boleh banget langsung komen di bawah ya. Dan kali ini ada fakta menarik nih tentang time management, yaitu teman-teman fisika itu tuh sering banget ngeluhin tentang time management di box Open Sambat. Dan kalau teman-teman pengen ngecek lagi, bisa langsung cek di highlight-nya di story Himavi UGM. Maaf, Himavi UGM. Ya, tulisannya kayak gini. Ntar di sini bisa ditulisin. Nah, terus aku pengen denger pengalaman dari ketiga pembicara kita. Aku pengen denger dulu dari Ija tentang time management. Silakan Ija. Kalau pengalaman time management aku ya, kalau selama kuliah ini, karena kan kita kuliah, kalau angkatan aku sendiri 2020, tahu sendiri lah ya, angkatan corona yang kuliahnya aja online full gitu, sampai sekarang, sampai detik ini. Bahkan sampai mau setahun. Kalau manajemen waktu yang aku struggling ya selama kuliah aku itu, kadang tuh ini sih, karena kita tuh online, jadi gimana ya, mungkin dan juga nih kita tuh masuknya kan jadi lambat gitu ya, terlambat istilahnya bulan September, jadi semuanya tuh dipadetin, mata kuliahnya dipadetin, jadi semuanya menurut aku sih kayak tugasnya tuh menumpuk gitu, apalagi mendekati UAS atau UTS tuh pasti tugas menumpuk. Nah, kadang-kadang tuh time management aku yang berantakan tuh gara-gara ini sih, menunda-nunda pekerjaan, biasalah anak kuliah mager gitu kan. Jadi ya gitu, karena menunda-nunda pekerjaan jadi numpuk, jadi lama-lama begadang. Ujung-ujungnya jadinya pas kuliah keesokan harinya malah ya gitu deh. Jadi tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba ntar kalau ngantuk dampaknya tinggal sendirian di room. Jadi itu paling kalau misalnya dampak struggle time management di aku. Itu sih. Oke, makasih Ja. Oke, lanjut deh, kita pengen dengar dari Nita. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda sama si Iza tadi. Jadi karena adanya pandemi ini, ya semuanya serba online ya. Dari mulai aktivitas akademik ataupun organisasi, event gitu. Dan menurut aku sendiri sih ini apa ya, jadi nimbulin kayak jadi mager gitu, kayak malas, nanti aja gitu, sampai akhirnya tuh beberapa deadline atau tugas itu ada di minggu yang sama dan itu harus diselesaikan saat itu juga. Dan ya itu sih yang apa ya, yang jadi problem menurut aku dari manajemen time ini. Oke, kita lanjut ke Ina yuk. Oke, halo. Kalau dari aku sih pengalaman dalam manajemen waktu itu kurang lebih hampir sama sih ya, sama kayak Iza sama Dita. Cuma di sini kan kita tuh sebenarnya
perannya nggak sebagai mahasiswa aja ya, kita juga sebagai putri dari orang tua kita juga harus membagi waktu kita di mana harus kuliah dan harus membantu orang tua. Dan tahu sendiri di angkatan 2020 saat ini, Indonesia juga lagi dalam masa pandemi dan semuanya tuh serba online. Karena online juga, kita tuh bisa melakukan 2 hal atau sampai 3 hal sekaligus gitu. Karena online kayak, oh bisa nih soalnya kan online gitu. Kita bisa ngelakuin sambil bertumpuk-tumpuk gitu cuma karena online gitu kan. Dan itu menurut aku sih sangat-sangat mengganggu ya, terutama dalam manajemen waktu. Jadinya kan kayak ketumpuk-ketumpuk gitu. Belum lagi kalau misalkan kita ikut organisasi ataupun event-event akademik gitu, pasti butuh banget tuh kan kayak manajemen waktu yang benar. Belum juga harus membantu orang tua dan belajar yang baik gitu sih kalau dari aku. Oke, wow, ketiganya udah ngasih ini ya pengalamannya masing-masing. Tapi aku merasa diskusi ini sangat-sangat kaku, guys. Oke, guys, jadi dari pengalaman teman-teman kita tadi, aku pengen tahu lebih detail tentang penyebab kalian bisa kayak gitu. Dan sebenarnya selama ini tuh kesulitan yang kalian hadapin dan sampai bikin kalian kesusahan untuk memanajemen waktu tuh apa sih gitu ya. Nah, mungkin aku mulai dari Ina deh. Ina gimana, Ina? Kalau dari aku sih permasalahannya itu multitasking ya. Mungkin karena kondisinya juga online. Multitasking nih di era online tuh sangat-sangat populer lah. Dan multitasking ini sebenarnya tidak begitu efisien karena melakukan 2 hal sekaligus itu sangat-sangat mengganggu pastinya. Akhir-akhir ini sering terjadi sih dalam kehidupan pribadiku, terutama dalam multitasking ya. Kita kayak dituntut bisa melakukan 2 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dan itu sangat mengganggu dalam manajemen waktu aku sih. Jadi kayak nggak maksimal di satu kegiatan, tapi harus mengerjakan kegiatan yang lain. Seperti itu sih, kalau dari aku. Oke, tentang multitasking ya. Dan bahkan aku kemarin sempat lihat di YouTube gitu, katanya sebenarnya otak manusia itu nggak didesain untuk bisa multitasking loh. Nah, iya nggak sih, kayak misal nih, kamu lagi ngerjain itu, iya kan? Kita lagi ngerjain 2 hal yang bersamaan. Tapi kita tuh sebenarnya nggak bisa ngerjain 2 hal itu saya bersamaan bener-bener. Pasti kita ada fokusnya, kayak kita fokus ke sini bentar, terus fokus ke sini bentar. Dan itu sebenarnya iya benar. Itu artinya kan kayak nggak fokus gitu karena itu yang sebenarnya ganggu. Iya. Jadi permasalahan yang kamu alamin adalah multitasking ya tadi ya. Oke. Iya. Dan sejauh ini apa ya? Setelah kamu menyadarin permasalahan multitasking, apa yang sejauh ini kamu lakuin? Yang maksudnya kayak yang dilakuin setelah multitasking. Iya, apakah kamu tetap melanjutin multitasking itu atau kamu sekarang udah kayak lebih oke, aku sekarang udah tahu kalau multitasking itu nggak baik dan aku harus ngerjain satu per satu kayak gitu? Oh, oke. Iya sih, mulai sekarang aku mulai bikin skala prioritas buat ngerjain sesuatu, jadi untuk mengurangi multitasking juga. Jadi aku usahain buat tidak multitasking gitu. Harus selesaiin satu, baru setelah itu selesaiin yang lain. Gitu. Wow, tentu itu menarik untuk diulik lebih jauh lagi, tapi aku pengen beralih ke Ija dulu. Ija tadi bilang kalau permasalahannya adalah dia tuh kayak mager, bikin begadang, sampai paginya nggak optimal gitu ya. Dan sebenarnya penyebabnya, akar permasalahan dan kesulitan yang selama ini kamu alami itu apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya kenapa kayak mager, males itu karena ya itu penyebab utamanya, males ngerjainnya tuh kayak mau nanti aja lah gitu. Nanti
masih deadline-nya masih lama lah, mikirnya tuh jadi sugestinya tuh kayak ini masih lama, jadi masih slow gitu, masih belum kayak kayak misalnya kalau besok nih kan orang langsung besok nih, kalau nggak malam. Jadi itu sih menurutku permasalahannya. Jadi mindset tuh kayak mikirnya kayak ini masih lama, kayak ya udah nanti juga bisa dinanti lagi. Itu yang bikin males gitu sebenarnya, kayak seolah-olah ini tuh dibanding kayak kegiatan-kegiatan normal kita kayak yang sepele, kayak misalnya nonton YouTube atau kayak main game. Kalau misalnya orang yang suka main game kan gitu, lebih kayak mendingan ini seru gitu, yang ini jadi dikesampingkan gitu loh, jadi kayak masih lama gitu ya. Jadi patokannya itu adalah deadline-nya ya? Iya, kadang-kadang. Enggak kadang-kadang, emang sering. Banyak gak sih dari kita tuh yang kayak gitu? Maksudnya kayak deadline masih lama, ya udahlah besok masih ada waktu. Dan tadi Ija udah bilang juga itu ada kesalahan mindset gitu. Nah, menurut Ija mindset yang benar harusnya gimana, Ja? Harusnya tuh walaupun menurutku untuk mencegah biar nggak si tugasnya tuh numpuk, biar kita juga kalau misalnya nanti ada misalnya nanti kita ada acara lain gitu, ternyata kita mau ngerjain ini juga, jadi nggak bentrok, nggak bikin sama gitu. Mending langsung kalau misalnya dikasih tugas langsung aja selesain hari itu juga kalau bisa. Tapi harus bisa sih, gimana ya, kalau misalnya kita dapat tugasnya mending langsung kerjain aja gitu, biar nanti di akhir nggak menumpuk juga, nggak bikin keteteran dan harus malah ujung-ujungnya jadi begadang kalau misalnya numpuk semuanya dikerjain di satu hari gitu. Oke, aku jadi tertarik nih. Ya, ubah mindset ya. Kamu sendiri gimana, Ja? Maksudnya, kan kamu tadi bilang nih, kamu tuh di tahap yang kayak, udah deadline masih lama, ya udah besok. Tapi apakah sekarang Ija udah di tahap yang kayak, ada tugas langsung kerjain biar nggak numpuk gitu? Atau gimana, Ja? Sejujurnya kadang-kadang tuh, nggak kadang-kadang sih, kayak iya bener sih, kadang-kadang sometimes tuh aku pernah kayak waktu itu mau ada rapat nih. Kan itu misalnya deadline-nya hari Kamis misalnya hari Kamis. Nah, mau ada rapat hari Kamis itu juga, hari Kamisnya tuh malam gitu deadline-nya. Jadinya biasanya kan aku ngerjainnya hari Kamis itu juga. Tapi karena aku ada itu, jadi aku majuin ngerjain tugasnya. Jadi ya gitu. Enaknya tapi terasa enak gitu loh pas udah hari kayak deadline-nya ini semua orang pada lagi nggak ada ngerjain, kita udah selesai. Enaknya tuh di situ kayak wah udah selesai gitu, nggak ada yang perlu diburu-buru lagi gitu. Bisa nonton video gitu ya. Iya, itu bisa nonton video. Tapi ya gitu, namanya manusia ya, tetap aja males-males itu ada, tapi ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau inget. Jadi yang dipertahanin sama Ija di sini adalah perasaan happy ketika kamu tuh udah selesai ngerjain lebih dulu. Iya. Kayak ngerasa bangga aja gitu, tiba-tiba biasanya aku kalau misalnya hal ini ada deadline, biasanya lagi ngerjain nih. Tapi sekarang udah slow bisa nonton YouTube, kalau bisa rapat dengan tenang gitu. Iya. Wow. Thank you Ija insight-nya. Kita beralih ke Nita dulu ya. Nita gimana kalau kamu dengan mempertahankan time management yang baik, atau gimana deh masalah yang kamu hadapin, atau mungkin penyebab sesuatu masalah yang kamu hadapin itu? Oke, kalau menurut aku ya, kalau di aku sendiri itu kadang kan kita udah buat jadwal gitu, kita mau ngapain aja sih di hari itu. Soalnya jam ini aku mau ngerjain tugas, habis itu nanti malam ada kegiatan lain misalnya di organisasi kayak gitu. Cuma tuh terkadang itu kayak ada acara dadakan gitu loh. Misalnya ada meet lain atau ada apa gitu yang mungkin lumayan urgensinya tinggi gitu. Sedangkan tugasnya kita sendiri belum selesai. Jadi kan kayak ya emang sih kadang itu juga masih nunda-nunda gitu.
So, Nah, itu sih perencanaannya masih kayak apa ya? Kayak belum stabil gitu buat rencanain apa yang mau dilakuin di hari itu. kalau untuk Nita sendiri nih, untuk misalnya ada jadwal yang dadakan kayak gitu, gimana kamu menyikapi jadwal dadakan itu? Apakah kamu akan mengiyakan jadwal dadakan itu atau kayak ini jadwal nggak ada di jadwalku, aku nggak mau kayak gitu, atau gimana? Kalau aku sih ini ya, kalau misalnya emang ada tugas yang lumayan penting gitu atau mungkin ada rapat yang emang harus segera dibahas, itu ya didahuluin dulu gitu. Jadi yang lainnya bisa ditunda dulu sih. Tapi kalau misalnya emang kayaknya susah nih buat nentuin jadwal yang semuanya bisa gitu, anggotanya bisa. Itu juga kadang nyambi sih. Jadi kadang di situ. Jadi kadang ya juga nyambi tugas atau apalah nanti. Balik lagi ke harus masalah selesaiin. Iya, balik lagi ke masalah Ina tadi ya, yang kayak multitasking tadi. Iya Iya, nggak? kadang iya. Oke, Jadi kadang berarti harus multitasking. iya, berarti yang digarisbawahi sama Nita ini adalah ini ya, skala prioritas, ya nggak? Iya sih. Cuma perencanaannya yang masih berubah-ubah lah, belum stabil gitu. Berubah-ubahnya tuh gimana sih maksudnya? Mestinya ya kalau misalnya kita udah ngerencanain A gitu, tapi ada hal-hal dadakan tadi, jadi ya mau nggak mau harus keubah semuanya, terus jadi ada yang harus ditunda lagi gitulah. Dikorbankan gitu ya? Iya, dikorbankan. Oke guys, thank you tentang penyebab dan kesulitannya gitu ya. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya nih. Oke, sebelumnya dari Ija, Ina, sama Nita ada yang mau saling tanya nggak? Misalnya Ija pengen tanya ke Ina atau Nita pengen tanya ke Ija dan sebagainya. Kalau aku tanya ke Mbak Hanif sendiri boleh nggak? Oke, boleh, silakan. Kalau Mbak Hanif gimana nih nyikapin manajemen waktu Mbak Hanif sendiri, struggle-nya gimana? Iya, nyikapinnya. Terlihat ekspresi saya semakin berubah. Oke, kalau aku sendiri, aku tipe orang yang planner gitu, kayak Anita, dan ketika ada jadwal dadakan bener-bener kayak ya udah skala prioritasnya mana, kayak apakah hal ini bisa aku lakukan besok atau enggak. Kalau enggak ya aku auto masuk ke jadwalku itu karena urgensi banget. Terus aku kayak bikin kesepakatan sama diri gitu loh, kayak oke, hari ini kamu harus nyelesain ini. Udah, kalau itu udah selesai aja tuh udah nggak apa-apa. Kamu habis itu boleh istirahat, boleh rebahan sepuasmu, boleh nonton YouTube sepuasmu. Jadi cara aku buat mengatur waktuku kayak gitu sih. Kalian juga ini nggak sih, juga ngeplan gitu nggak? Kalau Nita kan tadi iya, kalau Ija sama Ina gimana? Kalau aku iya sih kayak gitu. Aku suka nge-planning kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi kalau aku kayak nggak dikasih waktu gitu ngerjainnya kapan. Soalnya aku tipe orang yang misalnya kalau dikasih waktu nih, kadang iya itu sih, kadang ada hal yang harus dikerjakan secara mendadak. Jadi gak aku kasih waktu. Intinya di hari itu aku bisa ngerjain ini gitu. Jadi gak aku kasih waktu. Oke. Kalau Ija? Kalau aku cenderung yang mirip-mirip sih sebenarnya, cuman kayak gimana ya? Aku tuh ngejadwal, tapi aku tuh ngejadwalnya nggak pernah yang kayak ditulis gitu, tapi lebih di jadwal di HP. Oh, di gitu. HP. Biasanya aku biar aku ingat dan selalu ingat tuh, kalau misalnya itu biasanya aku dikasih alarm sama aku. Alarmnya aku kasih judul. Misalnya ngerjain apa gitu biar aku tambah ingat gitu. Selain itu aku nulisnya di note
Wow. Tapi sekali lagi notnya di HP. Soalnya aku orangnya malas menulis gitu. Iya, enakan ini ya. Kayak gini gitu doang. Gitu. Kelihatan nggak? Iya, gini-gini. Yeah, boy. Oke, sebelum masuk ke bahasan terakhir yang spesial buat viewers kita, aku pengen nanya dong, kadang ketika kita bikin plan gitu ya, terus mengerjakan sesuatu sesuai skala prioritas dan mengerjakan tugas lah istilahnya, kayak ngerjain sebelum deadline-nya, kayak kita bikin deadline sendiri dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang membuat manajemen waktu kita itu baik kayak gitu. Menurut aku ada satu hal yang penting di situ, yaitu adalah konsistensi dan komitmen diri. Oke. Menurut Nita dulu deh ya, aku pengen tanya ke Nita. Menurut kamu nih, untuk menjaga konsistensi dan juga komitmen diri agar memiliki time management yang bagus, gimana Nit? Oke, kalau aku pribadi sih, kita harus ini ya, selalu ingat apa sih tujuan kita ngelakuin suatu hal gitu. Jadi kalau misalnya kita udah kadang kayak ngerasa bosen atau udah agak males nih gitu, kita masih ingat, oh iya aku harus ngelakuin ini karena aku punya tujuan ini gitu. Ya tentunya buat kedepannya gitu juga biar lebih baik lagi hidupnya gitu. Sama selalu menjaga motivasi diri sih. Karena kalau misalnya kita kayak kehilangan motivasi tuh, ya udah kayak udah berasa males, ngapa-ngapain males. Itu sih kalau menurut aku. Thank you. Kalau Ina gimana? Aku sih kalau buat ngejaga komitmen ini sih, aku sangat keras sama diriku sendiri sampai karena aku suka scroll media sosial gitu ya, dan itu sangat mengganggu komitmenku sama manajemen waktu. Jadi aku bikin ini sih kayak mode fokus gitu di handphone. Jadi media sosialnya itu aku sampai sembunyiin, sampai gak kelihatan di layar biar aku kayak gak ke distract gitu loh pas ngerjainnya. Jadi kayak bener-bener ngelihatnya tuh ya udah itu tujuanku itu yang mau aku kerjain hari ini gitu sih. Aku sampai kayak gitu. Wow, jujur kayak aku banget sih, Nak. Oke, tapi ini bukan tentang aku mau tanya ke Ija. Sekarang Ija deh, gimana? Kalau aku untuk menjaga konsistensi, gimana ya, kayak cara kita harus tahu cara ngebuang kayak hal-hal yang mendistraksi kita untuk konsisten gitu. Misalnya ya gitu, nonton YouTube, game, pokoknya ngotak-ngatik HP gitu. Kan kalau nonton TV, orang-orang udah jarang nonton TV nggak sih sekarang, ya kan? Iya. Itu sih kalau aku. Nah, Oke. Ya yang penting itu ngebuang hal-hal yang membuat kita kayak, kalau misal aku kan masalahnya biasanya gara-gara begadang, terus paginya jadi berantakan, jadi semuanya ikut berantakan. Gimana caranya biar malam itu nggak mau lagi kayak begadang gitu ya, udah buang-buang hal yang bisa membuat aku begadang. Kayak HP itu paling magnet terkuat itu HP, gadget gitu. Aku jadi penasaran. Apakah itu berhasil? Apakah tips itu berhasil untuk diri kamu sendiri? Dengan membuang HP, apakah kamu juga akan tidur? Karena pengalaman aku, ketika aku membuang HP dan waktu itu aku nggak bisa tidur, udah sampai pagi pun aku merem, nggak tidur gitu. Gimana kalau Ija? Nah itu, jadi akhir-akhir ini tuh aku kembali menemukan kayak jam tidurku gara-gara suatu hal. Aku tuh gimana ya? Kalau aku gini. Kalau misalnya punya komitmen untuk misalnya nih kita punya komitmen untuk nggak begadang, ya udah berarti kurangin waktu tidur siang,
terus juga pagi-paginya ya udah langsung produktif gitu, biar malam-malamnya ntar tinggal ngantuknya doang. Kan ada tuh beberapa orang yang kalau misalnya ngantuk tetap dihajar aja tuh HP. Soalnya kadang-kadang tuh kalau misalnya nonton YouTube ya kan suka kayak penasaran, misalnya kayak mau lagi nonton yang lain gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngantuk itu tuh karena aku udah ngedapetin jam tidur aku balik, jadi kayak udah buang HP-nya, nanti ini deh tidur. Kalau misalnya itu sih komitmen di begadangnya tuh dikurangin gitu loh. Maksudnya biar gimana caranya jadilah orang yang produktif di pagi hari bukan di malam hari gitu. Karena sesungguhnya malam itu diciptakan untuk istirahat, guys. Ica bersabda nih teman-teman. Enggak sih, itu kata temanku. Oke, banget sih perpaduan jawaban kalian tuh kayak ingat dari tujuan, jaga motivasi, fokus, singkirin distraksi gitu ya. Aku pengen ngulik jawabannya Nita sih sebenarnya. Kamu tadi bilang jaga motivasi ya kan? How to kita bisa jaga motivasi? Karena kadang menurut aku motivasi itu sesuatu yang kayak fluktuatif banget. Kita nggak tahu kapan motivasi hilang, kapan motivasi akan memuncak. Nah, untuk Nita sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih buat jaga motivasi itu bisa lihat dari video inspiratif atau ingat-ingat lagi apa sih mimpi kita selama ini gitu. Ataukah itu membahagiakan orang tua atau kita ada satu impian lain misalnya buat masyarakat sekitar atau apa gitu. Itu sih. Jadi nanti kan jadi keinget, oh iya nih aku harus kayak gini jadi lebih terjaga gitu motivasinya buat tetap semangat. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ina mungkin gimana cara kamu jaga motivasi kamu biar fokus atau biar apapun, biar time manajemennya bagus, gimana? Kalau aku sih ini sih buat ngejaga motivasi aku lebih kadang kalau misalkan ada masalah gitu dan lagi down-downnya motivasi gitu, aku lebih memilih untuk terbuka sama seseorang gitu, misalkan ibu gitu, kayak cerita apa aja yang kita rasain gitu, dan nanti kan dapat motivasi baru nih, itu bikin kita buat nge-up motivasi lagi sih. Juga selain itu karena aku tipe yang nggak bisa lepas dari HP, jadi semua layar HP itu ya isinya ya motivasi, kayak sebuah kayak quotes motivasi gitu sih. Wow. Gitu sih kalau aku. Itu nggak bikin kamu kebal sama motivasi kah? Dibilang kebal sih enggak sih ya, soalnya kan fluktuasi juga sih ya namanya motivasi. Kadang meskipun udah dapat banyak motivasi, ada aja yang bikin ganggu motivasi kita jadi turun gitu sih. Oke. Boleh ya teman-teman mulai sekarang download quotes di Pinterest tuh banyak banget. Kalian bisa download, jadiin wallpaper ataupun jadiin latar belakang WhatsApp, kan kita sering banget buka WhatsApp gitu. Ija mau nambahin nggak sesuatu tentang motivasi? Kalau aku motivasi diri aku tuh sebenarnya ini sih, karena sekarang kan kuliah ya, makanya kan kita kuliah. Aku gini aja ke diri aku, jangan sampai ngulang matkul, jangan sampai kayak jadi orang yang nggak ngerti sama materi. Itu sih motivasi aku. Kalau misalnya jujur, kalau motivasi yang kayak quotes gitu itu kurang berpengaruh di aku sejujurnya ya. Ini kan pendapat orang kan beda-beda. Karena kalau aku kayak gitu, motivasi aku kuliah, jangan sampai 4 tahun, jangan sampai sampai lulus nanti tuh jangan sampai membuang-buang waktu bertahun-tahun cuma untuk kayak ngulang matkul, ngulang materi-materi ya gitulah. Gitu, jangan sampai membuang banyak waktu.
Kalau bisa cepat, kenapa harus yang lama? Oke, jadi cara seseorang mempertahankan motivasi itu beda-beda banget. Terlihat dari ketiga jawaban, benar-benar ya kalau dikombinasiin benar-benar padu sih mereka ya. Oke, jadi dari jawaban teman-teman tadi tentang jaga motivasi itu sangat ini sih menurut aku sangat berdampak dengan cara manajemen waktu kalian. Dan karena itu balik lagi ya yang aku omongin tadi, manajemen waktu itu erat kaitannya dengan konsistensi, komitmen, dan keduanya ini erat dengan motivasi. Kayak gitu teman-teman. Dan sekarang masuk yang terakhir yang spesial buat viewers, yaitu tentang tips atau problem solving dari teman-teman kita dalam mengatasi masalahnya dengan manajemen waktu. Mungkin tadi udah aku singgung dikit-dikit ya, cuman mungkin sekarang lebih spesifik aja, mulai dari Ija. Kalau untuk manajemen waktu, yang pertama kalau dari aku tips ya itu tadi, buang hal-hal yang tidak penting, buat skala prioritas. Kalau misalnya mau cepat selesai ya udah, berarti harus dikerjain hari itu juga. Jangan sampai hal-hal lain itu mendistraksi kamu untuk gak jadi melakukan hal itu, kayak misalnya tugas atau apa ya. Kalau misalnya orang-orang kan ada yang organisasi juga gitu, buang distraksi, jangan sampai ada distraksi. Terus penting juga kayak ngejaga nutrisi gitu loh, biar kita tuh tambah semangat ngerjain hal-hal yang produktif, bermanfaat, tugas-tugas itu jadi cepat selesai kalau kita nutrisi kita juga terpenuhi. Nanti lagi ngerjain tugas tadi lapar atau lemes gara-gara belum makan gitu kan. Itu. Terus yang terakhir paling ya itu, komitmen sama diri kamu. Kalau misalnya kamu mau menjadi orang yang produktif, mau yang semua tuh nggak ada misalnya ada bentrok ini itu nanti bikin pusing. So, komitmen sama diri kamu sendiri kalau kamu mau menjadi orang yang produktif dan semua plan itu terjalankan dengan lancar. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Nita, gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak beda jauh dari Iza sama Ina tadi. Yang pertama itu adalah membuat perencanaan. Jadi apa yang mau kamu lakuin di hari itu, kamu harus pasang target. Terus juga kamu harus buat skala prioritas kayak tadi juga. Habis itu selalu fokus sama apa yang kamu kerjain gitu. Jadi jangan kayak mengerjain beberapa hal dalam satu waktu yang sama, karena itu bakalan ini juga kayak fokusnya keganggu, habis itu hasilnya juga kurang optimal. Habis itu juga selalu mencari motivasi diri dan lingkungan yang mendukung gitu. Dan yang paling penting itu adalah selalu happy. Jadi walaupun ada kesibukan yang banyak, kita tuh harus happy juga dengan ya mungkin kalau misalnya capek gitu, misalnya bosen, ya kita bolehlah jalan-jalan sebentar gitu keluar, ya biar happy aja benar gitu. Karena kalau misalnya kita ngelakuin kesibukan yang banyak sedangkan kitanya sendiri kurang happy tuh kayak sama aja gitu, kita kayak nggak sepenuhnya ada di situ. Itu sih. Wah, thank you. Oke teman-teman, jawaban mereka tadi lagi-lagi bisa kalian kompilasikan. Ada poin yang sama, ada poin yang berbeda, dan kalau aku bilang tadi ya, bener banget itu. Sebenarnya kita nggak bisa memanajemen waktu teman-teman, karena ya waktu tuh udah pakem gitu. 20 sehari, 24 jam, 60 menit, 1 menitnya ada 60 detik, itu udah pasti. Dan kita nggak bisa ngulur atau mempercepat waktu. Yang bisa kita atur di sini adalah komitmennya. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya masalah dengan manajemen waktu, mulai sekarang bisa lebih kayak bener tadi ya, kayak tegesin diri lagi, atur komitmen, dan juga
skala prioritas gitu teman-teman. Oke. Sebenarnya aku kepikiran satu pertanyaan lagi nih. Setelah aku bilang tadi ini yang terakhir, tapi aku kepikiran satu pertanyaan lagi yang menurut aku cukup relevan, yaitu gimana sih cara kalian untuk memastikan kalau waktu kalian tuh udah termanage dengan baik? Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Oke, dari Ina deh, gimana? Kalau menurut kamu udah termanage itu yang gimana? Kalau menurutku sih waktu yang udah termanage itu waktu yang kita bisa gunain dengan seluruhnya. Maksudnya gunain dengan seluruhnya itu kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin dengan maksimal, dengan tujuan kita yang udah tercapai, dan skala prioritas yang udah kita tentukan dengan baik sih. Menurutku itu manajemen waktu yang udah termanage. Itu sih. Oke, thank you Ina. Ija gimana? Kalau dari aku, manajemen waktu aku yang udah termanage itu ketika aku udah nggak menemukan kayak harus buru-buru, harus kayak begadang gitu, ujung-ujungnya begadang, buru-buru, semua buru-buru. Itu menurut aku kalau misalnya udah nggak ada di titik itu, berarti kita udah berhasil dengan baik. Nggak perlu manage waktu kayak misalnya udah sebulan gitu. Kalau misalnya udah dilihat dari sehari aja itu udah bagus banget loh guys. Apalagi kalau misalnya ketika jadwal-jadwal kita yang udah kita notes, misalnya udah kita susun, itu jadi tercapai gitu, semuanya udah dilakuin, itu artinya kayak udah berhasil banget buat manage waktu. Oke, sepakat. Thank you. Kalau Mita gimana? Kalau menurut aku itu di saat kita udah bisa manfaatin waktu sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin, dan kembali lagi kepada target apa sih yang kita tuju, sama apa ya, di saat kita udah ngelakuin, udah ngerjain tugas itu sebaik mungkin sih gitu. Jadi Optimal gitu ya. Iya. Oke, thank you Mita. Thank you banget jawaban kalian. Mungkin itu ya teman-teman, ketika kalian udah mencoba untuk memanajemen waktu dan parameter apa sih yang bisa aku kasih ke diri aku bahwa waktu aku udah termanage dengan baik. Mungkin pengaturan skala prioritasnya udah tepat kayak gitu. Tapi tentu aja mungkin jawaban kalian nggak sama ketiga teman kita, dan silahkan disesuaikan sama diri kalian, karena yang paling utama ketika kita ingin tahu lebih dalam dan ingin intinya tuh sebelum kita bisa tahu itu semua, kita adalah harus mengenal diri kita sendiri kayak gitu. Dan apa yang disebut oleh ketiga teman tadi itu adalah, kalau disingkat itu bisa dikatakan dengan balance. Gimana cara kita hidup dengan seimbang antara tadi kan disebutin juga gimana biar kita happy, kita refreshing dan segala macam gitu ya. Jadi output daripada pengaturan waktu, atau yang bisa disebut juga pengaturan skala prioritas, itu outputnya adalah kehidupan yang balance, yang seimbang antara perasaan kamu, kerjaan kamu, waktu dengan keluarga kamu, waktu dengan teman-teman kamu, waktu dengan pasangan kamu, atau waktu dengan pekerjaan dan juga tanggungan-tanggungan yang lain. Itu bisa dilaksanakan dengan balance. Tapi disclaimer teman-teman, bahwa kehidupan yang seimbang, kehidupan yang balance itu bisa jadi mudah buat beberapa orang dan bisa jadi susah buat beberapa orang yang lain. Dan parameter balance-nya itu juga yang nentuin adalah diri teman-teman sekalian. Dan nanti pada endingnya dan ujungnya adalah balik lagi ke titik kalian harus mengenal diri kalian sendiri dulu sebelum menentukan parameter-parameter itu. Kayak gitu teman-teman, tentang manajemen waktu, bahasan kita di video Open Sambat kali ini. Dan sebagai pemungkasnya, aku pengen denger quote dari ketiga pembicara kita.
Kalau dari aku, berpikirlah guys ke depan, jangan biarkan aktivitas sehari-hari mengabaikan semua perencanaan yang udah kalian rencanakan, tujuan yang sudah kalian ingin capai. Manajemen waktu itu adalah tentang tentang bagaimana kalian melihat suatu momen. Gitu. Kalau dari aku, lebih baik memanajemen komitmen daripada memanajemen waktu. Kuatkanlah komitmenmu dan fokuskanlah komitmenmu pada tujuanmu. Kalau dari aku sih, hidup ini bukan masalah tentang menghabiskan waktu, tapi tentang bagaimana kita berinvestasi dengan waktu tersebut. Tentang apa yang mau kamu lakuin dan apa yang kamu perjuangin. Oh my god, aku aja yang denger quotes-nya langsung aja kayak wow. Makasih banyak atas waktu kalian dalam video pensambat kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih udah nonton kita sampai akhir. Oke guys, gini dulu untuk episode tentang manajemen waktu. Terima kasih banyak udah nonton kita sampai akhir video ini. Jangan lupa like karena like itu gratis. Jangan lupa komen dan share kepada teman, sahabat, dan pacar kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe, kalau bisa jangan lupa juga untuk turn on notification di bawah yang ada tombol lonceng itu, biar kalian nggak ketinggalan kalau misalnya nanti sewaktu-waktu PSDM bakal ngupload video-video lainnya. Yay, dan for your information guys, bahwa di episode periode kali ini tuh akan ada 4 video. Nantikan video-video yang lainnya ya. Dan kalau misalnya kamu punya masukan buat video open sambat, boleh banget klik link di deskripsi di bawah ini. Nanti kalian cek di scroll dulu, karena kita akan menampung pendapat kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang manajemen waktu, boleh banget dimasukin juga ke link itu boleh, atau langsung komen di bawah boleh. Ntar siapa tahu Ija, Ina, dan Nita buka-buka boleh dijawab juga, atau mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang menurut teman-teman relate, boleh langsung aja kita bebas berinteraksi di comment section. So guys, segitu dulu dari kita berempat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Dadah.